Apa yang firman Tuhan katakan tentang persepuluhan ini? Coba kita lihat, ada beberapa fakta di sini. Yang pertama saya ingin tegaskan, persepuluhan yang dilakukan oleh Israel memang tidak berlaku lagi bagi kita. Sekali lagi saya tekankan ya, mungkin ada yang kaget, loh benar ya? Benar. Persepuluhan yang dikembalikan oleh Israel tidak berlaku lagi bagi kita. Mengapa? Karena persepuluhan Israel itu tidak bisa kita lakukan. Persepuluhan Israel itu adalah mengembalikan kepada orang Lewi. Sekarang siapa di sini orang Lewi gitu kan? Saya orang Tionghoa. Bukan orang Lewi. Jadi persepuluhan yang sebagaimana dilakukan oleh Israel itu memang sudah tidak berlaku lagi bagi kita. Karena memang tidak bisa kita lakukan. Bukan berarti tidak ada pelajarannya. Ada pelajarannya. Ada pelajarannya. Ya. Tetapi saya ingin katakan bahwa prinsip persepuluhan itu sudah ada sebelum Israel. Prinsip persepuluhan sudah ada sebelum hukum Taurat. Israel hanyalah salah satu bentuk penerapan dari prinsip persepuluhan. Ada prinsip persepuluhan, lalu kalau di Israel penerapannya seperti ini. Sebelum Israel penerapannya beda lagi. Nah, setelah zaman Israel, kita adalah setelah Israel, kita ada di zaman jemaat, mungkin penerapannya beda lagi. Dan kita tahu dari mana prinsip persepuluhan ini? Prinsip persepuluhan ini ada sebelum ada hukum Taurat. Coba kita buka. Ini dilakukan oleh orang-orang beriman. Contohnya adalah Abraham, kemudian Yakub. Coba kita buka supaya waktu kita nggak habis, kita satu saja. Yakub. Coba kita buka di dalam Kejadian, pasalnya yang ke-28, ayat 22. Tadi saya menyinggung bahwa Yakub pernah bermimpi tentang tangga ke sorga. Dan selesai dia mimpi itu, dia sadar bahwa Tuhan menyertai dia. Dan ketika dia sadar Tuhan menyertai dia, dan Tuhan menunjukkan kepada dia jalan ke sorga. Ya, Tuhan tunjukkan kepada Yakub jalan ke sorga. Lihat, ada tangga dari bumi ke sorga. Dan Yakub belum tahu tentang Yesus Kristus. Tapi Yakub percaya kepada Tuhan. Dan setelah dia memahami jalan ke sorga, tangga yang ke sorga dari Tuhan itu, apa yang langsung dijanjikan oleh Yakub dalam Kejadian 28 ayat 22? Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan apa? 1/10 kepadamu. Ini adalah janjinya Yakub. Janji Yakub pada Tuhan. Dari Yakub inilah, dan juga dari kakeknya Abraham, kita nggak usah buka. Tapi Abraham juga ada memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Ini adalah contoh-contoh orang beriman yang mereka dengan iman mereka, dengan pemahaman mereka akan kasih karunia Tuhan, mereka berkata, aku akan memberikan 1/10. Ini adalah prinsip persepuluhan. Lalu, dan Yakub tidak mungkin melakukannya seperti orang Israel. Orang Israel kasih ke Lewi. Yakub nggak bisa kasih ke Lewi. Lewi anak dia. Di sini belum lahir Lewi. Lewi belum lahir. Lewi itu anak ketiganya Yakub. Lucu dong kalau Yakub kasih persepuluhan ke Lewi gitu kan? Enggak. Lewi itu belakangan. Jadi persepuluhan Israel adalah penerapan prinsip persepuluhan di zaman Israel. Zaman Israel sudah selesai, maka penerapan versi ini sudah selesai. Tapi kita masuk sekarang ke zaman jemaat. Dan bagaimana prinsip persepuluhan ini kita terapkan di zaman jemaat? Prinsipnya tetap sama. Yaitu bahwa ketika Tuhan memberkati kita, mari kita orang percaya. Dengan iman kita berkata, Tuhan, aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur, satu, Engkau telah menyelamatkan aku. Jadi ingat, ini bukan hal keselamatan. Kalau Anda belum diselamatkan, nggak usah mikir persepuluhan. Gitu. Anda diselamatkan dulu gitu. Kalau Anda belum bergabung dengan jemaat yang benar, nggak usah mikir persepuluhan. Ada hal yang jauh lebih penting bagi Anda. Tetapi kalau misalnya Anda sudah diselamatkan dan Anda mengasihi Tuhan, dan Anda ingin membalas kasih Tuhan dengan banyak cara dalam hidup ini, maka salah satunya adalah melalui persepuluhan. Anda seperti Abraham, Anda seperti Yakub.
Anda seperti orang-orang beriman di zaman Israel yang kemudian berkata, Tuhan, ya aku akan mengembalikan minimal 10% dari berkat yang kau berikan kepadaku. Aku akan mengembalikannya kepadamu untuk dipakai untuk pekerjaanmu. Itu adalah prinsip persepuluhan.